Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Akhirnya ada smartphone gaming harga cuma 2 jutaan, tapi spek dan fiturnya beda dari yang lain. Nggak cuma ngandelin desain dan Helio G99. Ini dia, perkenalkan Nubia Neo 2 5G. Ya, ini dia smartphone gaming Nubia Neo 2 5G yang harganya mulai dari 2 jutaan saja. Tentunya smartphone ini menjadi salah satu opsi untuk kalian para gamers yang budgetnya terbatas. Walaupun harganya terjangkau, tapi smartphone ini sudah ditanamkan chipset yang powerful, yaitu UniSoC T820 5G dengan RAM 8GB dan internal 256GB tanpa adanya slot microSD. Yang makin mantapnya lagi, untuk memori flash upgrade-nya tidak tanggung-tanggung. Yang dimana sebelumnya Nubia Neo 5G itu eMMC, tapi sekarang sudah UFS 3.1. Paling ngebut untuk di kelasnya. Skor Antutu tentu hasilnya di atas Helio G99 dengan skor di 500 ribuan poin. Untuk gaming, performa Nubia Neo 2 5G bisa diandalkan, jadi performanya sudah powerful untuk di kelasnya. Dan saya rasa untuk potensi chipsetnya ini no limit-limit, jadi performanya bisa maksimal. Buat main Mobile Legends, grafik ultra bisa tembus rata-rata 79 fps. Cuma sebenarnya ini saya set frame rate di ultra, tapi FPS-nya cuma mentok di 80 FPS saja. Selanjutnya main PUBG Mobile ini mantep banget, soalnya grafik bisa di smooth ekstrim. Gerakan smooth dan lancar di kisaran 60 FPS. Gyroscope sekarang sudah hardware, jadi akurat dan presisi. Saya gunakan bermain Genshin Impact juga sudah lancar, walaupun memang untuk grafiknya saya set di lowest. Untuk performa gaming lebih lengkapnya, langsung saja meluncur ke video khusus gaming testnya. Selain performanya yang sudah powerful, Nubia Neo 2 5G sangat tepat disebut sebagai smartphone gaming, soalnya untuk software juga sangat mendukung. Terdapat aplikasi game space yang sangat bisa menunjang pengalaman gaming kita. Dan untuk mode gamenya, saya rasa ini adalah yang terlengkap dan fitur paling melimpah untuk di kelasnya. Dari mode gamenya, kita bisa melihat info secara real-time seperti jam, FPS, internet, baterai, dan lama waktu bermain. Bisa langsung atur frame rate layar, dan masih banyak pengaturan lainnya. Kemudian terdapat juga control panel. Selanjutnya yang mantap, terdapat beberapa plugin seperti bisa disambungkan dengan konsol gaming. Terdapat auxiliary line, ada stopwatch, bisa kita tambahkan crosshair, dan masih banyak lagi. Kemudian terdapat trigger, dan terakhir bisa kita sematkan notepad saat bermain. Nah, kemudian ini dia yang sangat spesial buat gaming yang cuma ada di Nubia Neo 2 5G untuk di kelas harganya, yaitu adanya trigger R1 dan L1, yang dimana untuk triggernya ini tipenya sentuhan dan tentunya sudah responsif. Dengan hadirnya trigger R1 dan L1 benar-benar sangat membantu, terutama saat kita bermain game FPS, serasa jadi pro player. Untuk respon triggernya ini juga bisa kita atur dan fleksibel, sehingga hadirnya trigger di Nubia Neo 2 5G benar-benar sangat positif. Namanya smartphone gaming punya performa yang powerful, apalagi no limit-limit, tentu salah satu hal yang sulit dihindari adalah panasnya. Dan ternyata smartphone Nubia Neo 2 5G selama saya uji gaming dengan brightness suara maksimal dan internet itu menggunakan WiFi, suhunya ini cukup panas. Bahkan bisa tembus sampai di kisaran 48 derajat Celcius. Ya, ini suhu yang sudah tergolong panas. Apalagi kalau menggunakan mobile data pastinya bakal lebih panas lagi. Sehingga saran saya kalau mau digeber gaming sebaiknya menggunakan cooler supaya lebih aman. Serta brightness-nya jangan maksimal dan kalau bisa menggunakan WiFi. Tapi ada hal yang membuat saya kagum dengan smartphone ini adalah performanya yang stabil, walaupun itu suhunya sudah panas. Saya gunakan bermain sekitar 1 jam non-stop, tidak saya rasakan adanya performa yang ngedrop ataupun terasa nge-lag. Dan setelah saya tes menggunakan CPU throttling, ternyata benar.
3 kali pengetesan selama 15 menit tidak saya temukan adanya gejala throttling dan performanya stabil, rata-rata di kisaran 90%. Kemudian saya coba tes wildlife stress test, hasilnya juga sangat baik di 99,7%. Sehingga benar untuk performanya ternyata stabil bahkan di kondisi panas sekalipun. Selain performanya yang jago buat gaming, untuk desain Nubia Neo 2 5G juga tidak kalah keren dan kental akan feel gamingnya. Desainnya sekarang jadi lebih premium daripada pendahulunya. Soalnya untuk finishing sekarang full mengkilap dengan adanya efek pantulan cahaya yang berpusat di kamera dan juga ada di gambar matanya ini. Pokoknya jauh lebih keren daripada Nubia Neo 5G yang dulu terkesan seperti tempelan stiker. Masih ngomongin smartphone gaming, Nubia Neo 2 5G juga mendapatkan upgrade yang nggak tanggung-tanggung dari seri sebelumnya, yaitu kapasitas baterainya yang sekarang jumbo di 6000 mAh, yang dimana sebelumnya itu hanya di 4500 mAh. Walaupun baterainya sekarang jumbo, tapi bobotnya saya rasa masih oke, tidak terlalu berat. Untuk daya tahan, saya gunakan gaming dengan settingan brightness dan suara maksimal, serta menggunakan WiFi selama sekitar 1 jam 45 menit, baterainya berkurang sebesar 35%. Sedangkan saya gunakan nonton YouTube dengan brightness minimal dan tanpa suara, serta menggunakan WiFi selama 3 jam nonstop, baterainya berkurang hanya 14% saja. Untuk pengecasan tentunya sudah fast charging di 33 watt. Yang dimana saya ngecas selama 30 menit sudah terisi 43%, 1 jam sudah 83%, dan penuh 100% di 1 jam 21 menit. Buat yang hobi main game sambil dicas, smartphone ini juga aman soalnya sudah terdapat fitur bypass chargingnya juga. Selanjutnya, sektor layar, Nubia Neo 2 5G memiliki layar berukuran 6,72 inci, resolusi Full HD+, 120Hz, dan panelnya adalah IPS LCD. Ya, masih IPS, belum AMOLED. Bisa jadi ini adalah salah satu trik dari Nubia supaya harganya masih bisa ditekan. Tapi tenang saja, untuk kualitas layarnya sudah bagus, warnanya pop-up, brightness-nya cukup, dan yang terpenting adalah layarnya responsif, serta support sampai 10 sentuhan. Untuk bingkai sekarang jadi lebih tipis dari seri sebelumnya, dan kamera depannya sekarang sudah punch hole, bukan water drop lagi. Kemudian untuk kamera, awalnya saya kurang yakin dengan kualitas kameranya sejak melihat software aplikasi kamera bawaannya. Yang dimana tampilannya itu cukup sederhana seperti Android stock, belum lagi resolusi videonya yang maksimal cuma di Full HD 30 fps saja. Tapi karena ini smartphone gaming, jadinya saya ya cukup wajar ya dan tidak berharap banyak sama kameranya ini. Tapi ternyata kualitas kamera utama yang 50 megapiksel dengan dipadukan dan sadep 2 megapiksel ini hasilnya sudah cukup bagus, terutama untuk hasil fotonya. Foto di kondisi cukup cahaya hasilnya bagus, detail dan fokusnya dapat, serta SDR-nya saya rasa cukup luas. Untuk mode portretnya juga sudah oke. Sedangkan di kondisi malam hari dengan mode malam, ternyata hasilnya juga tidak kalah bagus. Warnanya masih pop-up, minim noise, dan cukup jernih. Sedangkan untuk kamera depan dengan resolusi 16 megapikselnya, saya rasa hasilnya oke, tapi tidak sebagus kamera belakangnya, terutama saat foto di kondisi malam hari. Hasil fotonya masih kurang, noise-nya banyak, dan detail serta fokusnya juga kurang. Kemudian untuk video, ini standar saja, tidak ada yang spesial. Ini dia contoh perekaman video Full HD 30 fps dari Nubia Neo 2 5G ya. Ini kondisinya di sore hari teman-teman. Untuk stabilisasi saya aktifkan dan kita coba lihat untuk HDR-nya. Nah, ini saya lagi ada di Masjid Kampus UGM. Untuk HDR-nya lumayan ya teman-teman. Jadi masjidnya masih lumayan terasa, padahal ini mataharinya cerah banget di sini. Sekarang kita coba lihat untuk stabilisasinya. Saya bawa jalan. Ini saya pegangnya 2 tangan ya teman-teman. Jadi harusnya bisa lebih stabil.
Dan kalau saya lihat cukup stabil ya. Jadi untuk stabilisasinya bisa bekerja dengan baik. Oke. Dan kita lihat untuk fokusnya. Ya, untuk video sih saya rasa oke ya. Cukup standar untuk di kelas harganya yang 2-3 juta rupiah. Jadi memang dia lebih fokus di performa gamingnya. Ini contoh rekaman video kamera depan di Nubia Neo 2 5G Full HD 30 fps. Dan ini kalau terkena cahaya matahari langsung ini silo banget teman-teman. Dan kita coba kalau backlight. Ya, backlight masih lumayan terlihat ya untuk sayanya. Oke, kalau matahari ketutupan ini saya kelihatan, tapi kalau terlihat bersinar di belakang ini jadi cukup gelap teman-teman. Jadi untuk kualitasnya saya rasa standar saja. Dan ini coba saya buat jalan, nggak ada stabilisasi, saya cuma pegang satu tangan, jadinya lumayan bergetar ya teman-teman. Ini lagi sepi, habis ada Idul Adha di Masjid Kampus UGM. Ya, untuk mikrofonnya juga silakan dinilai sendiri. Ya, ini dia Nubia Neo 2 5G. Ini dia contoh rekaman video Nubia Neo 2 5G Full HD 30 fps ya. Ini untuk stabilisasi saya aktifkan teman-teman. Bisa dilihat di kondisi yang cukup kurang cahaya di malam hari. Dan coba kita bawa jalan kira-kira sestabil apa teman-teman. Ya, kita bawa jalan lumayan stabil. Oke. Jadi stabilisasinya beneran berjalan walaupun di kondisi malam hari. Bisa dilihat teman-teman. Lumayan ya ternyata ya hasil kameranya. Cuma memang untuk fokusnya saya rasa masih agak kurang cepet ya. Jadi dia kadang kurang fokus teman-teman. Nah, bisa dilihat ini. Oke, silakan dinilai sendiri untuk kualitasnya. Mikrofonnya juga. Sekarang ini contoh rekaman kamera depan di Full HD 30 fps yang dimana tidak ada pengaturan stabilisasinya, jadi beda sama kamera belakangnya teman-teman. Kondisinya kita backlight tadi, sekarang kita menuju cahaya, yang dimana kalau saya lihat ini hasilnya agak terlalu tajam ya teman-teman untuk kamera depannya. Dan sekarang coba kita bawa jalan. Ini saya megangnya satu tangan saja. Kira-kira sebergetar apa untuk hasilnya. Ya, ini kita di pinggir jalan jadinya anginnya cukup kencang ya. Oke. Selanjutnya untuk software Nubia Neo 2 5G sangat disayangkan karena masih menggunakan UI MyOS 13 dengan Android 13. Sehingga softwarenya belum yang terbaru di Android 14. Untuk UI, softwarenya ini simple, tidak ada iklan, dan cukup ringan. Terdapat fitur Live Island yang bisa memberikan animasi dari punch hole-nya. Untuk UI ini sesuai dengan selera ya teman-teman, cuma selama pemakaian terkadang tiba-tiba ada notifikasi Android System has stopped. Tapi tinggal di close saja dan tidak ada efeknya apa-apa. Sehingga semoga aja kedepannya Nubia memberikan update software ataupun jaminan update software supaya makin bagus. Terakhir untuk sektor lainnya, Nubia Neo 2 5G juga sudah upgrade di sektor speaker, yang dimana sekarang speakernya sudah dual speaker dengan DTS sound, yang suaranya ini masuk kategori bagus untuk di kelasnya. Suaranya cukup keras, jernih, dan stereonya terasa. Dan bassnya juga terasa tipis-tipis. Kemudian untuk sensor, tentu smartphone ini juga sudah paket lengkap. Jadi gyroscope sudah hardware, dan tentunya juga tersedia sensor NFC. Oh ya, satu-satunya yang malah jadi downgrade kalau dibandingkan dari seri sebelumnya, yaitu Nubia Neo 2 5G, sekarang tidak ada port audio jack 3,5 mm-nya. Sangat disayangkan, padahal masih banyak para gamers yang mengandalkan headset kabel untuk bermain game. Walau memang solusinya ya pakai TWS atau enggak pakai converter. Baik, bagaimana review saya mengenai Nubia Neo 2 5G? Ya, saya rasa smartphone ini benar-benar upgrade kalau dibandingkan seri sebelumnya, yaitu Neo 5G yang pertama. Hampir semua minus yang ada di seri sebelumnya sudah diperbaiki di Nubia Neo 2 5G ini. Smartphone ini benar-benar cocok buat kalian para gamers berkat performanya yang sudah mumpuni
dan hadirnya trigger R1 dan L1 yang hanya ada di Nubia Neo 2 5G ini untuk di kelas harganya. Fitur lainnya juga sudah mumpuni seperti sensor lengkap, dual speaker, baterai jumbo dengan fast charging, dan hasil fotonya yang ternyata cukup bagus. Sehingga saya rasa dengan harga mulai dari 2,7 jutaan saja, Nubia Neo 2 5G sudah recommended untuk dimiliki. Oke, cukup sekian gadget review Nubia Neo 2 5G. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.